Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syahru Ramadan syahrul mubarak syahrul maghfirah wa syahru itkum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailina a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu biha masjiduha. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tsumma alhamdulillah, kita sudah melewati 10 terakhir atau 10 pertama di bulan suci Ramadan. Pun kita akan sama-sama menyebutnya babak pertama atau babak penyisihan. Alhamdulillah, di babak penyisihan masih banyak orang-orang yang beriman yang menikmati ibadah Ramadan dengan penuh kehusuan. Dan semoga demikian, apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, semoga selalu kita niatkan hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan yang lain kecuali mendapatkan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting yang perlu kita sadari, yang perlu kita ingat adalah ada 10 terakhir di bulan suci Ramadan yang amat sangat besar pahala dari setiap hamba Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan yang memang mengorbankan tenaga, harta, waktu, bahkan pikiran agar kita bisa mengisi di 10 malam terakhir tersebut. Lalu apakah kegiatan tersebut dalam bulan suci Ramadan? Kegiatan yang sering kita dengar dan sering kita sebut adalah i'tikaf. Inilah yang menjadi bahasan kita pada kesempatan sore hari ini. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. Sebagai ibadah sunnah, i'tikaf dapat dilaksanakan pada waktu kapanpun. Hanya saja Rasulullah SAW sangat menganjurkan supaya amalan tersebut ditunaikan pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Dan dikisahkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan hingga beliau wafat. Kemudian dilanjuti oleh istri-istrinya yang mengerjakan i'tikaf di masjid sepeninggal beliau. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ma'asyiral muslimin, sahabat al-kiram yang dirahmati Allah. I'tikaf berdasarkan perkembangan bahasa berasal dari kata i'tikafa, ya'takifu i'tikafa, yang berarti tinggal di suatu tempat. Berdasarkan istilahnya, i'tikaf dapat dimaknai dengan berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak kegiatan-kegiatan, banyak amal-amal soleh yang kita lakukan.
contoh beberapa amalan yang harus kita iringi dari kegiatan i'tikaf tersebut adalah yang pertama, tadarrus Quran. Kita perbaiki bacaan Al-Quran yang barangkali selama ini kita hanya sekedar bisa membaca saja. Kita perbaiki makna, tadaburi, lalu kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Karena ini menjadi perintahnya Allah dalam Al-Quran. Quran surat Muzammil ayat 4, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan baik dan benar. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Maknanya adalah sesuai dengan hukum-hukum tajwid yang memang banyak guru-guru kita mengajarkannya. Kemudian mentadaburi Al-Quran. Kemudian kita coba belajar tafsir Quran dari i'tikaf yang kita selenggarakan. Kemudian kita laksanakan zikir-zikir, bacaan zikir terbaik kita. Kita sampaikan hajat dan doa serta keinginan kita. Yang terpenting doa dan hajat itu adalah agar semua amalan-amalan kita di bulan Ramadan benar-benar diterima. Puasa kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah jariyah kita, dan semua kegiatan-kegiatan baik lainnya yang di 10 terakhir kita laksanakan di i'tikaf benar-benar mendapat keridhaan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kegiatan tersebut? Yaqra'ul kitab, kita baca semua kitab, panduan-panduan kitab tentang agama kita, agar kita menjadi insan kamil, agar kita menjadi insan yang lebih baik, agar kita menjadi insan yang penuh dengan ilmu agama. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW melakukan i'tikaf salah satunya sebagai contoh kepada kita untuk menggapai satu malam yang luar biasa, satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Malam tersebut penuh dengan keberkahan, penuh dengan kemuliaan, dan malam ini merupakan malam yang sangat istimewa. Karena apabila seorang muslim, orang-orang yang beriman beribadah pada waktu tersebut, maka amalannya lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, karenanya Ramadan merupakan pembelajaran, bulan di mana kita harus banyak belajar, bulan di mana kita harus banyak mengintrospeksi diri. Pernahkah kita ikut serta dalam i'tikaf di 10 malam terakhir di bulan suci Ramadan? Ataukah hanya baru sekedar teori yang kita tahu? Ataukah baru sekedar ilmu yang kita baca? Sebagai penguat kita, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Rasulullah beriktikaf pada 10 terakhir dari bulan Ramadan. Pernah selama 1 tahun beliau tidak beriktikaf, lalu pada malam tahun berikutnya beliau beriktikaf selama 20 hari di bulan suci Ramadan. Ma'asyiral muslimin, sahabat Al-Kiram yang dirahmati Allah, lalu kemudian ada beberapa rukun yang harus diperhatikan dalam sebuah i'tikaf di 10 terakhir. Yang paling utama adalah kita niat untuk membaca daripada i'tikaf yang kita lakukan. Bacaan tersebut adalah nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kemudian, kalau kita sudah niat i'tikaf, maka rukun yang kedua adalah kita berdiam diri di masjid. Duduk dengan nyaman, kemudian kita berzikir, membaca Quran, berdoa dan lain sebagainya.
di dalam sebuah masjid. Maka kedua tersebut insya Allah baru dinyatakan dengan i'tikaf. Akhirnya masih jauh perjalanan kita untuk melanjutkan i'tikaf. Masih ada kesempatan kita. Mari kita perbaiki diri. Mari kita niatkan agar nanti kita bisa ikut serta dalam 10 terakhir di malam Ramadan, agar kita bisa ikut beriktikaf di masjid manapun yang menurut kita lebih nyaman kita untuk melakukan ibadah dan taqarrub ilallah. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga ini bermanfaat. Sahabat Al-Kiram kaum muslimin di mana saja berada, semoga ini menjadi acuan agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang mau ikut serta dalam taqarrub ilallah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.